kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi terkait standar operasional prosedur. Baik, saya akan menjelaskan pengertian standar operasional prosedur atau SOP. SOP adalah proses terdokumentasi yang dimiliki perusahaan untuk memastikan bahwa layanan dan produk disampaikan secara konsisten setiap waktu serta alur kerja suatu organisasi atau perusahaan. Tujuan standar operasional prosedur yang pertama itu meminimalisir kesalahan. Dengan adanya SOP yang berlaku, maka setiap pihak yang ada akan paham tentang apa saja yang perlu untuk mereka lakukan sehingga bisa meminimalisir kesalahan. Yang kedua itu, karyawan lebih mudah mengetahui tentang pekerjaan mereka, karena setiap karyawan akan paham tentang apa saja yang perlu mereka lakukan. Hal ini bisa meminimalisir kesalahan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Dan yang ketiga, karyawan baru akan mudah beradaptasi. Dengan adanya SOP ini, maka setiap karyawan baru akan bisa langsung tahu apa saja yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Dan yang keempat, membantu perusahaan mencapai target. Dengan SOP dapat membantu perusahaan untuk mencapai target karena berisi panduan bagaimana bekerja dengan efektif dan efisien. Baiklah, selanjutnya tips menyusun standar operasional prosedur yang baik. Yang pertama, menentukan orang yang tepat. Dalam hal ini, selain butuh orang yang memiliki keterampilan menulis, pembuatan SOP juga memerlukan orang yang mengerti hal teknis dan non-teknis dalam perusahaan. Yang kedua, buat visual yang menarik agar membuat orang tertarik untuk membacanya. Panduan yang hanya berisi banyak teks akan sangat membosankan. Yang ketiga, perhatikan gaya penulis. Dalam hal ini, maka harus selalu diperhatikan siapa target yang kamu tuju. Kesalahan yang sering terjadi adalah dibuat dengan tulisan atau gaya yang tidak sesuai dengan target. Yang keempat, perhatikan kerja di lapangan. Dalam hal ini, setiap pembuatan SOP juga memerlukan siapa yang menggunakannya dan juga bagaimana pelaksanaannya. Lakukan pengujian sebelum SOP diluncurkan. Hal ini berguna untuk menilai apakah aturan yang baru tersebut sudah sesuai harapan atau belum. Juga penguji akan menilai bagaimana respon dari karyawan atau pihak yang terkait. Pastikan setiap aturan yang dibuat memiliki alasan. Dalam setiap aturan pasti akan muncul pertanyaan tentang mengapa aturan ini dibuat. Jangan sampai ada pihak yang berpikir jika aturan tersebut dibuat hanya untuk menguntungkan pihak lain saja. Pastikan semua pihak setuju, karena pelaksanaan SOP ini merupakan tanggung jawab bersama, maka semua pihak terlibat harus setuju dengan aturan tersebut. Jangan sampai muncul konflik di kemudian hari. Lalu tinjau SOP yang selalu ada. Pentingnya untuk selalu memantau setiap aturan yang berlaku. Jika sudah dirasa muncul banyak kekurangan, maka aturan tersebut bisa langsung diubah. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu manfaat dari standar operasional prosedur. Manfaat yang pertama yaitu meningkatkan reputasi. Ketika perusahaan tersebut menjalankan aturan yang ada dengan baik, maka penilaian dari klien pun akan baik. Nah, manfaat yang kedua yaitu SOP menjadi pedoman dalam bekerja. Hal ini dapat membuat karyawan menjadi efektif dan juga menghindari tumpang tindih tugas atau lepas dari tanggung jawabnya masing-masing. Manfaat yang ketiga yaitu menjaga ciri khas perusahaan. Dengan adanya panduan ini, maka siapapun yang mengerjakan akan menghasilkan produk yang kualitas dan standar yang sama. Nah, manfaat yang terakhir yaitu memberikan aturan yang jelas. Di dalam pedoman ini sendiri, semua pihak yang terkait harus menjadikannya sebagai aturan agar tidak terkena sanksi yang berlaku di sebuah perusahaan. Prinsip dalam menyusun standar operasional prosedur atau SOP. Terdapat 6 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip terukur. Nah, dengan adanya ukuran yang jelas, maka akan mudah menilai apakah aturan yang ada masih relevan atau tidak. Prinsip yang kedua yaitu terbuka.
Artinya setiap aturan haruslah bersifat transparan. Prinsip yang ketiga yaitu jelas dan mudah dipahami. Sebaiknya dalam menyusun SOP itu menggunakan bahasa yang sederhana dan tidak terbelit-belit, juga mengandung penjabaran yang rinci agar mudah dilaksanakan. Prinsip yang keempat yaitu efektif dan efisien. Setiap prosedur kerja yang ada harus dibuat dengan efisien guna menjaga efisiensi waktu, tenaga, dan biaya. Juga target perusahaan haruslah menjadi patokan paling tinggi. Prinsip yang kelima yaitu keselarasan. Keselarasan ini berkaitan dengan visi, misi, sumber daya, dan juga beberapa hal lain. Prinsip yang terakhir yaitu dinamis. Dalam hal ini SOP bisa berubah sewaktu-waktu, yang nantinya setiap kekurangan yang ada bisa diperbaiki dan menghasilkan aturan atau panduan terbaru yang lebih baik. Demikianlah penjelasan yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.